Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Baik, teman-teman, kita sekarang masuk ke materi 14, materi sebelum perang Uhud. Teman-teman ingat gak dulu materi kemarin-kemarin itu kita ngejelaskan bahwa ada 70 tawanan perang Uhud ya, yang akhirnya sama Rasulullah itu dibebaskan dengan bersyarat ya. Ada yang dibebaskan dengan tebusan, ada yang dibebaskan dengan wajib mengajar huruf hijaiyah kepada penduduk Madinah, dan sebagainya ya. Nah ini memang kan dapat teguran keras dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa seharusnya kaum muslimin, khususnya para sahabat Nabi ya, yang selesai perang Badar malah mengharapkan uang dari tebusan kafir Quraisy, dan Allah menegurnya seharusnya mereka jangan dibiarkan ditebus ya. Umat Islam nampak tidak tegas ya pada peperangan ini karena masih ada rasa maaf, padahal kaum muslimin dalam kondisi lemah. Harusnya kalau menurut Allah Subhanahu wa taala, yang juga sebelumnya dikuatkan oleh pendapat yang juga sebelumnya diambil oleh pendapatnya Umar bin Khattab, seharusnya para tawanan perang itu dihukum mati ya, supaya kaum muslimin yang lemah nampak kuat sehingga musuh tidak lagi berani untuk melancarkan serangan berikutnya. Namun apa boleh buat ya, kitab sudah tertulis, takdir Allah berjalan lain. Kaum muslimin waktu itu sudah sepakat untuk menjual tawanan perang dalam bentuk tebusan ya, dan ditebus, benar-benar ditebus nantinya para tawanan perang dengan harga yang mahal. Namun tadi itu tidak cukup membuat musuh menjadi jerak dalam memerangi kaum muslimin. Nah, di tahun depannya orang-orang kafir Quraisy akhirnya benar-benar melaksanakan serangan kedua ya. Dianggap serangan pertama itu adalah orang-orang para tetua yang udah tua ketika berperang. Sekarang serangan kedua jauh lebih matang, jauh lebih banyak, dan juga dibawa oleh anak-anak muda yang kuat-kuat ya. Makanya sekarang Quraisy bersiap untuk memerangi kaum muslimin, berangkat dari kota Mekah dengan persiapan yang sangat matang, harta yang sangat banyak, jumlah yang sangat banyak. Di antara para pemimpin yang terus mendorong kaum muslimin untuk berperang adalah Ikrimah bin Abi Jahal yang bapaknya tewas dalam peperangan. Kemudian juga ada Sofwan bin Umayyah yang juga bapaknya Umayyah bin Khalaf tewas dalam peperangan. Ya. Dan juga nih ada Abu Sufyan. Cuma kalau Abu Sufyan yang kemarin perang Badar dia tidak ikut ya, karena dia adalah memimpin kafilah dagang yang dikejar kafilah dagangnya. Jadi Abu Sufyan ini kemarin tidak ikut perang Badar, tetapi memimpin perang Uhud. Kemudian juga ada lagi lanjutnya ini keluarga keluarga Hindun ya. Nanti Hindun masuk Islam belakangan. Tapi Hindun sekarang statusnya lagi marah karena bapaknya Hindun yaitu Utbah bin Abi Rabi'ah, Syaibah bin Abi Rabi'ah pamannya Hindun, dan juga saudara laki-lakinya Hindun yaitu Al-Walid bin Utbah bin Abi Rabi'ah ini apa namanya tuh? Tewas ya. Jadi Hindun kehilangan ayah, kehilangan paman, kehilangan saudara. Hindun benar-benar marah. Nantinya Hindun memerintahkan budak ya untuk membunuh Hamzah nantinya. Nah, kemudian juga ada Abdullah bin Abi Rabi'ah ya, anak dari Utbah bin Abi Rabi'ah yang juga ikut perang, memimpin perang karena emosi keluarganya dibunuh ketika perang Badar. Nah, ini teman-teman ya, pelajaran mahal buat kaum muslimin. Ketika perang Badar kaum muslimin membebaskan tawanan, 70 tawanan dengan tebusan, itu adalah langkah yang keliru dan akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan benar di antara efeknya adalah orang-orang kafir tetap memerangi kaum muslimin ya.
Wallahu alam, andaikan, dulu pendapat Umar bin Khattab yang diambil oleh Rasulullah ya, bahwa, 70 tahun tadi harusnya dihukum mati, mungkin saja musuh sekarang sudah jera dan enggan memerangi kaum muslimin ya, tapi ya itulah, takdir Allah sudah berlalu dan hasil musyawarah yang dijalankan, dan ini, yang harus dihadapi bahwa musuh ternyata belum jera dan terus memerangi kaum muslimin. Nah, untuk persiapan perang, musuh ternyata juga mempersiapkan harta yang sangat banyak, teman-teman. Harta yang disiapkan adalah, ribuan unta ya, setidaknya ada 1.000 unta di bawah. Di antaranya adalah untuk disembelih sepanjang jalan ya, untuk makan-makan bekal mereka. Jadi kurang lebih kan ada 3.000 prajurit musuh di perang Uhud, berarti kurang lebih sehari 30 unta disembelih ya. Sembelih 30 buat, makan setiap hari, para prajurit perang. Jadi mungkin kalau, mereka punya 1.000 unta mungkin cukup buat 35 hari ya buat perjalanan perang, ya dengan bekal unta-unta tadi yang disembelih sepanjang jalan. Nah juga mereka mengumpulkan 1.500 dinar teman-teman, berarti 1 dinar kan 4 gram kali 1.500 berarti, 6.000 gram ya, 6.000 gram betul ya, 6.000 gram berarti 6 kilogram. 6 kilogram, 1 kilonya sekarang, 1.000.000.000 ya. 1 kilonya sekarang kurang lebih 1.000.000.000. Berarti kalau 6 miliar, berarti biaya perang sekarang 6 miliar kurang lebih ya, 6 miliar rupiah ya. 6 miliar rupiah yang disiapkan untuk biaya perang. 6 miliar itu uang yang lumayan banyak teman-teman ya. Kalau satu rumah itu harganya 500 juta, rumah di tengah kota ya, 500 juta berarti ini kurang lebih, 12 rumah ya dijual buat biaya perang Uhud ya. Nah, kemudian juga ada bala bantuan dari banyak suku lain, di antaranya adalah dari Habasyah, dari Bani Kinanah dan juga Bani Tihamah. Persiapan ini semua matang ya, selama 1 tahun disiapkan demi membalaskan kekalahan perang Badar. Nah, oke ini sekarang ada 3.000 prajurit ya, di antara 3.000 prajurit itu ternyata di bawah 15 perempuan ya. Tujuan perempuan ini adalah mereka jadi tim hore ya, tim hore, tim sorak-sorai ya. Perempuan ini akan memuji-muji laki-laki yang gagah berani dan juga mencaci maki laki-laki yang pengecut dalam berperang. Perempuan-perempuan ini siap untuk mempermalukan bila ada, pasukan Mekah yang pengecut ya, yang takut dalam berperang. Jadi memang ini apa, kena serangan mental ya. Karena teman-teman namanya laki-laki itu kan harus jiwa harus tampil gagah, tampil kepemimpinan ya. Bagaimana jika ketika perang pengecut lalu pulang-pulang perang itu dipermalukan oleh ibu-ibu satu kota, itu kan aib ya, aib banget. Rasanya laki-laki itu lebih baik mati daripada dianggap, pengecut apalagi dicibir oleh para perempuan satu kota. Jadi ini emang 15 perempuan ini tujuannya supaya untuk, ngegibah ya, ngegibah laki-laki yang pengecut, makanya kenapa laki-laki juga jadi punya serangan mental untuk tidak boleh sedikit pun takut dalam berperang. Nah, jadi totalnya ada kurang lebih 3.000 unta ya, kalau 3.000 unta tadi satu satu apa namanya, sehari itu nyembelih 30 unta berarti kurang lebih bisa awet 100 hari nih, bekal 3.000 unta ya, 3.000 unta untuk bekal makan perang. Kemudian juga ada 200 kuda untuk prajurit pasukan kuda, ada 700 baju besi ya. Jadi di antara 3.000 ini 700-nya memakai baju besi ya, heavy infantry ya. Nah juga ada pasukan kuda dan pasukan lainnya. Nah Rasulullah SAW mendapatkan surat dari pamannya yaitu Abbas bin Abdul Muthalib bahwa Mekah siap menyerang kaum muslimin ya. Abbas ini secara apa ya, secara nyata sebenarnya masih di kota Mekah ya, masih di kota Mekah dan belum hijrah ya. Meskipun Abbas bilangnya sih sudah masuk Islam. Masih di kota Mekah dan akhirnya memberi kabar pada Rasulullah bahwa, orang-orang Mekah siap menyerang kaum muslimin di Madinah.
Dan ini kan jadi tanda seru yang besar ya bahwa Rasulullah ini harus bersiap menyambut musuh ya. Nah, ini unik sebenarnya teman-teman bahwa Rasulullah dengan pamannya itu ternyata usianya beda 3 tahun ya. Jadi Abbas itu lebih tua 3 tahun saja untuk ukuran paman. Oke, kita lanjut. Sekarang Madinah situasinya mencekam teman-teman. Kenapa mencekam? Karena kaum muslimin tahu bahwa perang akan datang dan perang yang berikutnya akan jauh lebih berat daripada perang Badar ya. Perang yang berikutnya akan jauh lebih berat karena musuh persiapannya sangat serius, jumlahnya sangat banyak ya. Dan mereka sekarang yang datang untuk menyerang kota Madinah. Nah, dan muslimin sekarang situasinya sedang tidak menguntungkan ya. Kenapa? Karena di sekitar kota Madinah sendiri banyak Arab-Arab Baduy yang sedang memerangi kaum muslimin juga. Dan di dalam kota Madinah itu banyak orang munafik dan orang Yahudi yang juga ingin sekali memerangi kaum muslimin. Makanya kaum muslimin sekarang situasinya mencekam, bahkan Rasulullah itu sangat khawatir untuk terbunuh ya, untuk dibunuh. Makanya kenapa, Rasulullah meminta penjagaan khusus ya, dan inilah ada 3 orang sahabat, Ansor, ketua Ansor sendiri yang langsung menjaga Rasulullah SAW, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudair, dan Sa'ad bin Ubadah. Kalau Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair ini kan pemuka dari suku Aus. Kalau Sa'ad bin Ubadah ini adalah pemuka dari suku Khazraj ya. Jadi petinggi-petingginya langsung yang jadi pengawal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya sekarang kita lanjut. Pasukan Quraisy, pasukan Quraisy sekarang sudah bersiap ya dan berangkat maju ke Madinah. Mereka terus berjalan sampai tiba di pinggiran kota Madinah. Jadi teman-teman perlu dibayangkan, aduh gimana saya menjelaskannya? Saya harus buka Paint kayaknya. Oke, nah ini anggap ini kota Madinah ya. Di sini ada gunung. Di sini ada gunung. Maaf ini gunungnya kegedean. Di sini ada gunung. Nah, di sini ada banyak kebun kurma. Sebenarnya Madinah itu terbuka dari sisi utaranya ya. Jadi kalau utara, nah ini sebenarnya pintu masuk kota Madinah. Nah, orang-orang Quraisy mereka pergi ke sini dulu ya. Nah, jadi di sini orang-orang Quraisy ya. Orang-orang Quraisy datang sampai ke pinggiran kota Madinah siap untuk menyerang kota Madinah. Nah, tinggal sekarang Rasulullah yang harus memutuskan apa yang harus dilakukan ketika orang-orang kafir sudah tiba di pinggiran kota Madinah siap untuk masuk dan menyerang kota Madinah. Nah, sekarang akhirnya Rasulullah pun bermusyawarah dengan para sahabat apa yang harus dilakukan terkait dengan musuh yang sudah ada di pinggiran kota Madinah siap menyerang kota Madinah. Nah, akhirnya Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat memutuskan kalau Rasulullah dia mengutarakan bahwa Rasulullah baru saja bermimpi yang mana mimpinya ada beberapa ekor lembu itu disembelih ya. Beberapa ekor lembu itu apa? Kerbau mungkin ya. Kerbau itu disembelih lalu Rasulullah punya pedang yang ternyata mata pedangnya retak. Kemudian juga Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam baju besi yang kokoh. Rasulullah menafsirkan mimpinya bahwa dari ekor lembu yang disembelih ini tafsirnya adalah bahwa para sahabat akan ada yang banyak eee, gugur dalam medan perang ya. Maka ada yang banyak terbunuh dalam medan perang. Ini tafsir Rasulullah sendiri pada mimpinya ya, karena Rasulullah juga punya keahlian tafsir mimpi. Juga mata pedang yang retak ini adalah maknanya keluarga Rasulullah akan ada yang terbunuh, ya. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam baju besi adalah Rasulullah aman, untuk bertahan di kota Madinah. Makanya Rasulullah ketika bermusyawarah bilang, "Kita jangan keluar kota Madinah, kita bertahan di kota Madinah supaya aman." Ya.
Itu saran dari Rasulullah SAW. Bertahan di kota Madinah, artinya kalaupun musuh masuk kota Madinah, kaum muslimin akan berlindung di dalam rumahnya masing-masing ya. Rumahnya nanti dikunci-kunci dan muslimin bisa berperang dari gang ke gang lain. Teman-teman bayangin ya. Tidak jelas teman-teman. Cek cek apakah suara saya tidak jelas? Rasanya saya udah berbicara kencang sekali. Mudah-mudahan suara saya jelas. Teman-teman, kalau sudah jelas boleh ya di chat. Saya sudah bersuara sekeras saya bisa. Temannya HP Gilang mana? Jangan dibawa jauh-jauh, pantesan nggak kedengeran. Teman-teman, gimana? Apakah suara saya sudah jelas? Sudah, Ustaz. Sudah ya, jelas ya, alhamdulillah. Jadi tadi sampai mana? Oh ya, kaum muslimin strateginya adalah oke, baik. Jadi kaum muslimin menurut Rasulullah ya, tadi sampai mana nggak jelasnya? Sampai pedang pecah itu. Pedang pecah ya. Oke, baik. Jadi Rasulullah bermimpi beberapa ekor lembu disembelih, kemudian juga ada mata pedang Rasulullah yang retak ya dalam mimpinya. Kemudian juga Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam baju besi. Beberapa ekor kerbau yang disembelih itu adalah tafsirnya adalah Rasulullah menafsirkan mimpinya sendiri bahwa akan sahabat-sahabat Nabi akan banyak yang terbunuh ya, akan banyak yang syahid dalam medan perang sekarang. Kalau mata pedang Rasulullah yang retak ya, jadi Rasul bermimpi punya pedang dan kemudian mata pedangnya itu retak ya, itu tafsirnya adalah keluarga dekat Rasulullah ya akan ada yang terbunuh juga. Dan kalau Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam baju besi, itu tafsirnya adalah Rasulullah aman berlindung di kota Madinah. Makanya kenapa Rasulullah ketika bermusyawarah pada para sahabat, apa yang harus dilakukan? Maka Rasulullah berkeputusan bahwa kaum muslimin harusnya bertahan di dalam kota Madinah ya. Andai musuh masuk kota Madinah, kaum muslimin akan memerangi musuh di dalam gang-gang kota Madinah ya. Dan kaum muslimin lebih hafal gang-gang kota Madinah dibandingkan orang-orang Mekah. Dan kalau bertempur di gang-gang kota Madinah, maka perempuan dan anak-anak bisa ikut memerangi kaum muslimin dengan cara naik ke rumah-rumah dan melempar batu, melempar panah ya, melempar perabot ya, itu bisa dilakukan oleh perempuan dan anak-anak. Jadi ini strategi Rasulullah bertahan di dalam kota Madinah. Nah, pendapat ini didukung keras oleh orang-orang munafik, teman-teman ya. Yaitu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Bagi orang-orang munafik, mereka bisa bersembunyi, tidak perlu ikut perang ya, karena mereka memang sejatinya berharap Rasulullah kalah ya. Dan kalaupun ikut berperang, mereka bisa ikut memerangi kaum muslimin tanpa ketahuan ya. Ini strategi Rasulullah didukung oleh orang munafik. Nah, yang tidak setuju adalah para sahabat ya. Bagi para sahabat, mereka baru saja, mayoritas sahabat baru saja tertinggal perang Badar ya. Perang Badar, kaum muslimin yang ikut perang Badar mendapatkan gelar Ahlul Badar lah, kemudian juga dijanjikan surga, kemudian juga dijanjikan oleh Allah ya,
berbuat apa saja setelah perang Badar, niscaya semua dosanya selain syirik akan diampuni. Jadi Ahlul Badar tuh asalkan tetap menjaga tauhidnya di dunia, maka mau dia bermaksiat, mau dia tidak apa ya banyak dosa ya, sedikit pahala, pokoknya Ahlul Badar itu udah auto masuk surga ya, udah dijamin masuk surga. Itu itu adalah janji bagi para Ahlul Badar. Makanya kenapa orang-orang para sahabat itu cemburu besar dengan Ahlul Badar ya. Mereka ingin berperang sebagaimana Ahlul Badar. Mereka ingin perang ini benar-benar terjadi supaya mereka mendapatkan kemuliaan berjihad di jalan Allah, mendapatkan kemuliaan mati syahid ya. Jadi memang para sahabat ini sekarang mengusulkan kepada Rasulullah bahwa mereka tidak ingin diam di dalam kota Mekah, ingin menjemput musuh di luar kota Mekah, menjemput musuh di luar kota Madinah dan berperang ya. Jangan sampai perang ini batal. Ini inti dari pemikiran para sahabat ya. Mereka ingin mendapatkan kemuliaan sebagaimana perang Badar. Maka Rasulullah pun karena kalah musyawarah ya secara jumlah, maka Rasulullah pun mengiyakan keputusan musyawarah ini bahwa kaum muslimin baiklah kalau begitu, kalau memang para sahabat ingin mendapatkan kemuliaan perang Badar, maka kita jemput musuh di luar supaya memastikan perang ini benar-benar terjadi ya. Jadi ini ada perbedaan pola pikir ya antara Rasulullah, antara orang munafik, antara para sahabat ya. Nah, akhirnya Rasulullah SAW sholat Jumat ya, kemudian khutbah membangkitkan semangat perang dan menjanjikan kaum muslimin menang bila sabar dalam menghadapi musuh. Oke teman-teman ya. Kemudian Rasulullah juga bersiap di dalam rumahnya ya, memakai baju perang, memakai persiapan-persiapan perang. Rasulullah di sini pakai baju perang 2 lapis teman-teman ya. Jadi bukan pakai satu baju besi, yang satu baju besi aja udah berat teman-teman ya. Kalau tidak salah satu baju besi itu kalau lengkap dari atas sampai bawah ya, dari helmnya, dari bajunya, dari celananya, kalau lengkap ya, saya nggak tahu Rasulullah selengkap apa baju besinya ketika perang Uhud. Kalau lengkap itu satu baju besi itu 30 kilo ya, dari atas sampai bawah, dari helm, dari pakaian sampai ke celana ya, sampai ke celana perang itu kurang lebih 30 kilo ya. Mungkin Rasulullah pakai rompinya aja, mungkin saya nggak tahu. Nah, intinya sekarang Rasulullah pakai 2 lapis, intinya kurang lebih ya 30 kilo tadi Rasulullah keluar perang ya. Teman-teman 30 kilo itu tidak ringan teman-teman ya. Itu berat. Baju besi itu berat ya. Jadi Rasulullah berikhtiar sekuat tenaga berperang dengan jalan Allah, berperang di jalan Allah itu dengan baju besi 2 lapis. Ini juga jadi pelajaran mahal buat kita teman-teman ya, bahwa namanya tawakal pada Allah itu jangan sampai mengecilkan ikhtiar, dan namanya ikhtiar jangan sampai mengecilkan tawakal ya. Karena saya banyak orang yang bilang bahwa udah kumaha engke weh tawakal sama Allah gitu. Tapi tawakalnya itu malah tidak apa ikhtiarnya kurang gitu. Ya gimana? Namanya kita berjihad di jalan Allah itu Rasulullah aja pakai baju besi 2 ya. Jadi jangan sampai kita pokoknya kun fayakun deh la haula, enggak kayak gitu ya. Harus kita berjuang di jalan Allah dengan ikhtiar maksimal. Nah, di sini para sahabat merasa tegang ya, merasa tegang itu kenapa? Karena mereka menyelisihi tafsir mimpi Nabi, menyelisihi keinginan Nabi untuk bertahan di kota Madinah ya. Mereka takut ini durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, durhaka pada nabinya. Maka ketika Rasulullah keluar dengan baju perang, para sahabat pun bilang, "Ya Rasulullah, kami minta maaf sudah menyelisihi pendapat Rasulullah di musyawarah tadi. Sekarang kami serahkan pada Rasul. Keputusannya terserah deh gimana aja." Gitu kata kata Rasul ya. Nah, tapi Rasulullah bilang bahwa tidak pantas seorang nabi jika sudah memakai baju besinya, kemudian malah tidak jadi perang, malah kembali kecuali Allah nantinya sudah memutuskan keputusan antara nabi dan musuhnya. Intinya kalau sudah pakai baju perang tidak pantas untuk mundur ya. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berazam, sudah memutuskan, maka tawakal pada Allah, kita maju ke medan perang.
Jadi hasil musyawarah tetap dijalankan. Maka Rasulullah dan para sahabat pun maju untuk siap perang menjemput musuhnya di Gunung Uhud. Nah, Rasulullah SAW sekarang maju berangkat ya, membagi pasukannya menjadi 3 kelompok ya. Pertama ada Muhajirin ya, yang kedua ada Aus, yang ketiga ada Khazraj ya. Ini teman-teman ya, kalau Mus'ab bin Umair kan udah terkenal ya. Terus juga kalau Aus, Usaid bin Hudair juga ini salah satu kepala sukunya. Kalau Hubab bin Al-Munzir ya, ini juga sama salah satu yang terkemuka dari suku Khazraj ya. Rasulullah keluar dengan 1.000 prajurit ya. 100-nya menggunakan baju besi dan 50 orang mengendarai kuda ya. Jadi kalau musuh ada 700 baju besi, muslimin ada 100 ya, 1:7. Kalau musuh ada 200 kuda, kalau muslimin ada 50 ya, 1:4 ya. Jadi memang secara jumlah kaum muslimin tetap lebih rendah ya. Nah, kota Madinah diserahkan kepemimpinannya pada Ibnu Ummi Maktum yang memang buta ya. Dia tapi terkenal sebagai muazzin dan juga pandai mengimami sholat. Nah, Rasulullah dijaga khusus sama Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah dengan baju besi. Ya, Rasulullah nantinya melihat ada orang Yahudi yang ingin bergabung menolong kaum muslimin, namun Rasulullah menolaknya karena peperangan ini adalah untuk memerangi orang-orang musyrik ya. Maka Rasulullah menganggap ini waktunya Islam dengan orang-orang musyrik, bukan campuran. Nah, apa ini? Rasulullah sampai di satu tempat memulangkan sejumlah anak-anak, teman-teman ya. Ada anak-anak yang dipulangkan itu adalah Abdullah bin Umar, Usamah bin Zaid, Usaid bin Hudair, Zaid bin Thabit, Zaid bin Arqam, dan Amr bin Hazm, Abu Sa'id al-Khudri, dan Sa'ad bin Habbah. Ya. Nah, ini ada 2 orang anak kecil diizinkan perang, karena kalau Rofi terkenal ahli sekali dengan memanah, sedangkan kalau Samurah itu bisa menang gulat kalau melawan Rofi ya. Jadi Samurah ini gagah perkasa ya, kuat ototnya. Kalau Raffi ini tepat ketika memanah. Jadi ini 2 ini diizinkan. Sisanya ini dianggap masih anak kecil, belum 15 tahun, jadi belum diizinkan. Nah, ini juga jadi alasan kenapa ulama itu menganggap balik itu usia 15 tahun ya. Kenapa? Karena sahabat Nabi yang masih kecil-kecil ini, mereka masih 14 tahun, 13 tahun nggak diizinkan. Tapi nanti setelah 15 tahun diizinkan perang. Berarti dianggap bahwa balik itu usia 15 tahun. Nah, buat teman-teman yang khususnya laki-laki ya khususnya laki-laki, kalau sudah balik padahal masih jauh dari 15 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 9 tahun. Ini nih saya faktornya karena lingkungan kita yang vulgar ya. Lingkungan kita yang vulgar, banyak hal-hal yang tidak pantas, tidak senonoh untuk dibicarakan, ditampilkan, didengarkan, tetapi dibicarakan. Makanya kenapa baliknya jadi jauh lebih cepat ya, 10 tahun, 11 tahun, 9 tahun ya. Ini karena lingkungan yang vulgar. Harusnya kalau lingkungannya itu Islami, tidak vulgar, tidak jorok ya, sopan, maka seharusnya laki-laki itu usia baliknya sekitar 15 tahun ya. Jadi jangan bangga, wah anak-anak zaman sekarang dewasanya lebih cepat. Bukan dewasa, balik lebih cepat, tapi nggak dewasa-dewasa ya. Balik tapi nggak akil-akil ya. Usia balik tapi tidak mandiri. Harusnya usia balik itu sudah siap perang ya. Harusnya udah mandiri finansial ya. Kita berkaca deh, berapa banyak laki-laki usia 15 tahun sekarang mandiri finansial? Minim sekali ya. Karena ya banyak banyak salah di sistem pendidikan, sistem ini, sistem itu ya. Sehingga usia 15 tahun sekarang belum akil ya. Baliknya kecepatan, akilnya kelambatan. Ini kan jadi rusak, makanya muncul kenakalan remaja ya. Makanya muncul kenakalan remaja. Kenapa muncul kenakalan remaja? Karena baliknya kecepatan, akilnya kelambatan ya. Orang tuh sekarang akil biasanya kalau udah lulus kuliah, udah mulai mandiri finansial baru ya. Kuliah nggak mandiri finansial. Ini kan sebenarnya adalah kekurangan kita pada hari ini ya. Kalau para sahabat, ya balik ya akil. Baliknya sesuai tepat pada waktunya, nggak kecepatan. Akilnya nggak kelambatan juga, malah bisa lebih cepat akil ya daripada baliknya ya. Nggak kebalik kayak zaman sekarang. Kalau baliknya cepat, akilnya lambat, jadilah muncul kenakalan
pemuda ya, kenakalan remaja. Nah, teman-teman kita lanjut masuk ke pengkhianatan munafik di perang Uhud. Nah, Rasulullah SAW berjalan ya, menunjuk apa ini? 50 orang menjadi khusus pengawal Rasulullah. Nah, ketika menjelang sholat subuh, Abdullah bin Ubay, tokoh munafik, ini mengompori agar kaum muslimin ya untuk pulang karena Rasulullah padahal sudah bermimpi kata, jadi cari-cari alasan. Kata Abdullah bin Ubay, kan Rasulullah udah mimpi bahwa kaum muslimin itu harusnya berlindung di kota Madinah. Kenapa Rasulullah sekarang tidak tegar pada mimpinya gitu, pada tafsir mimpinya? Ayo semuanya pulang gitu. Jadi Abdullah bin Ubay emang orang munafik, ingin Rasulullah terbunuh ya, cuman cari alasan doang. Abdullah bin Ubay mengompori kaum muslimin untuk pulang ya, karena harusnya berlindung di kota Madinah. Intinya sih Abdullah bin Ubay ingin cari-cari alasan supaya nggak perang dan mengurangi jumlah kaum muslimin. Ini teman-teman sebenarnya strategi jahat ya. Kenapa saya sebut strategi jahat? Karena kaum muslimin ketika pagi itu sudah berhadapan dengan musuh ya. Karena Rasulullah itu datang pada malam harinya ya. Jadi tidak terlihat siapa-siapa. Lalu masuk subuh, matahari kan mulai muncul, mulai cahaya itu kelihatan, muslimin mulai bisa melihat musuhnya ya. Musuh pun bisa melihat kaum muslimin. Nah, musuh bisa melihat kaum muslimin. Nah, ketika Abdullah bin Ubay ya, bisa jadi Abdullah bin Ubay nggak ikut perang dari awal ya, tapi Abdullah bin Ubay nggak. Abdullah bin Ubay mengompori ya, mencegah kaum muslimin perang itu di ketika berhadapan dengan musuh ya. Jadi ini membuat kegaduhan, membuat jatuh moral, membuat musuh semakin tertawa dan berani ya. Abdullah bin Ubay ketika melihat musuh ada 3.000 orang, Abdullah bin Ubay malah mengompori kaum muslimin untuk pulang ya. Dan akhirnya 300 orang kaum muslimin pulang ya. Ini memang ada berbagai alasan. Antara memang kaum musliminnya jadi ciut ya melihat jumlah musuh, atau memang mereka sejatinya dari awal orang-orang munafik ya. Dan ini banyak teman-teman ya, 300 dari 1.000 itu sisa 700 kan. Nah, 300 orang tuh banyak ya, rame-rame pulang gitu kan. Kaum muslimin sekarang berhadapan dengan musuh tapi melihat sebagian pasukan malah pulang. Ini kan jadi anjlok moralnya ya. Jadi benar-benar fitnah orang-orang munafik itu mengerikan. Teman-teman sampai sekarang orang munafik itu banyak ya, orang-orang yang secara KTP identitas dia muslim ya, tetapi ketika bertindak dia mengompori kaum muslimin, mengolok-olok kaum muslimin, melemahkan kaum muslimin. Kita banyak lah ya lihat di YouTube, di sosial media ya, mereka itu KTP-nya Islam. Wow, sok-sokan pakai dalil. Tapi kalau tindak tanduknya itu melemahkan kaum muslimin, mengolok-olok kaum muslimin. Ya, mereka ruhama bainal kafirin wa azizu 'alal muslimin. Mereka lemah lembut pada orang-orang kafir tetapi galak ya, keras pada orang-orang Islam. Ini ciri-ciri orang munafik ya, kurang ajar mereka. Dan nanti mereka di akhirat fid darkil asfali minan nar, di dalam keraknya neraka. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, muslimin sekarang jadi gentar teman-teman, ditinggal oleh 300 orang ya. Ini ada nanti Bani Harisah dan Bani Harisah dan Bani Salimah ini hampir pulang. Namun ternyata Allah menguatkan hati mereka ya, karena terus dinasihati oleh kaum muslimin yang lainnya. Nah, teman-teman, jadi memang orang-orang munafik itu kisah nyata ya, bahwa sampai 300 orang pulang dari 1.000 di hadapan musuh lagi. Itu adalah salah satu strategi perang supaya kaum muslimin anjlok moralnya. Orang kafir naik semangat ya, wah kaum muslimin dihianati oleh separuhnya lagi gitu. Kita menang gitu. Musuh moralnya anjlok. Jadi hati-hati ya propaganda perang. Nah, Rasulullah melihat situasi sekarang kan jadi makin tidak mendukung ya, bahwa kaum muslimin sisa 700 dalam kondisi moralnya anjlok, melihat musuh ada 3.000 dalam kondisi moralnya naik. Rasulullah pun memakai ikhtiar lainnya, yaitu Rasulullah SAW mencari posisi perang yang paling ideal ya. Rasulullah melihat musuh ada, sebentar, kita new. Nah, jadi teman-teman, ini ada Gunung Uhud ya. Uhud.
Nah, di sini ini ada musuh ya. Nah, di sini ada muslimin. Iya, saya susah. Nah, ini muslimin melihat musuh sekarang ada di baliknya ada Gunung Uhud. Nah, ini merugikan posisi kaum muslimin. Kenapa? Kalau muslimin berperang, andaikan muslimin menang, musuh akan berlindung di Gunung Uhud. Nah, sekarang andaikan muslimin kalah, muslimin lari ke kota Madinah, musuh akan terus mengejar masuk kota Madinah dan akhirnya menguasai kota Madinah. Rasulullah melihat situasi sekarang sangat tidak ideal untuk berperang ya. Rasulullah pun menggunakan strategi perang supaya kaum muslimin tidak rugi ya, posisi perangnya seperti ini. Kaum muslimin akhirnya menghilang, menghilang. Akhirnya mundur dari medan perang, tapi untuk memutar ya. Akhirnya memutar lewat kebun orang kafir kalau nggak salah ya, siapa namanya. Akhirnya lewat perkebunan ya, yang kebun-kebun kurma yang lebat sehingga tidak kelihatan oleh musuh. Nah, muslimin mutar lewat kebun dan nanti ada di Gunung Uhud ya. Nah, jadi posisinya diubah drastis ya antara muslimin melihat musuh, sekarang muslimin ada di Gunung Uhud dan ini jadi keunggulan ya. Kenapa? Ya. Kalau muslimin di gunung, kalau muslimin di Gunung Uhud, kalau menang bisa terus ngejar ya, jauh ke mana. Kalau kalah tinggal berlindung di gunung ya, tidak bisa dikejar ya. Sedangkan musuh andaikan mau menyerang muslimin ada di gunung, andaikan mau masuk kota Madinah nanti akan dikejar ekornya oleh kaum muslimin ya. Jadi musuh di dalam posisi yang tidak ideal ya. Dan ini strategi perang Rasulullah SAW yang nantinya terbukti jitu ya. Kita tahu hasil perang Uhud kaum muslimin kalah dan nanti itulah kaum muslimin berlindung di gunung Uhud dan terbukti selamat kaum muslimin ya, tidak terus berlangsung pembantaian kaum muslimin itu berlarut-larut ya. Ini strategi perang yang sangat jitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam bertahan Rasulullah menunjuk 50 pemanah ulung untuk menjaga kaum muslimin di atas gunung ya, di atas bukit Uhud. Sebenarnya mungkin bukan gunung-gunung amat ya. Lebih tepatnya bukit teman-teman ya, di atas bukit Uhud ya. Kurang lebih 150 meter jaraknya dari pasukan utama. Nah, jadi kaum muslimin ada di bawah lembah Uhud, kalau pemanah ada di atas bukit Uhud ya. Nah, eh, Rasulullah tegas pesannya. Apa pesan kepada para pemanah? Apapun yang terjadi pada kaum muslimin, baik itu tewas terbunuh, baik itu menang perang, baik itu bahkan bangkai-bangkai sudah bergeletakan, bahkan burung-burung pemakan bangkai sudah berdatangan, apapun yang terjadi selama Rasulullah masih ada ya, selama kaum muslimin masih perang, apapun mau medan perangnya rame, mau sepi, pesannya pokoknya tegas dari Rasulullah SAW, apapun yang terjadi, andaikan muslimin pun tewas dimakan burung pemakan bangkai, andaikan muslimin menang perang, jauh pergi entah kemana, maka para pemanah tetap harus ada di bukit Uhud ini, di puncak bukit Uhud ini, menjaga punggung kaum muslimin ya. Jadi perintah Rasulullah tegas ya, loud and clear ya, tegas dan jelas bahwa para pemanah harus tetap ada di Gunung Uhud jadi benteng terakhir kaum muslimin ya. Yang nanti belakangan akan dikhianati oleh para pemanah ini. Namun teman-teman, kita tidak bisa mengolok-olok para pemanahnya ya. Kenapa? Karena dalam Quran sendiri Allah sudah memaafkan seluruh kaum muslimin termasuk para pemanah-pemanahnya ya. Dan mereka jelas lebih mulia dari kita ya. Walaupun kita kecewa ya akan hasil perangnya bahwa kalah, tetapi ya itu sudah terjadi ya, dan Allah saja memaafkan, siapa kita untuk meributkan. Nah, pasukan dibagi menjadi beberapa komando ya. Ada komando dari Al-Munzir sayap kanan, dari sayap kiri ada Az-Zubair ya. Kemudian juga ada komando lain dari pasukan Al-Miqdad. Oke, semua perang ini terjadi Sabtu 7 Syawal 3 Hijriah. Baru Ramadan kemarin perang, maaf, baru Rasulullah
sholat Idul Fitri ya, Ramadan kemarin sholat Idul Fitri sampai nanti puasa ya, 7 Syawal sudah berperang. Nah, oke kita lanjut. Orang-orang musuh sekarang menggunakan strategi militer yang ya tidak ada strategi militer sebenarnya. Mereka tinggal maju-maju, perang-perang ya, hanya ada sayap kanan, sayap kiri, pasukan kuda ya. Jadi nggak ada strategi yang berarti dari musuh ya, tapi memang jumlah mereka banyak. Nanti ada pasukan sayap kiri, pasukan kuda dipimpin oleh Abu Jahal, dan pasukan kanan, sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya, nanti Safwan bin Umayyah memimpin pasukan pejalan kaki, sedangkan nanti ada pasukan Abdullah bin Abi Rabi'ah ya memimpin pasukan pemanah. Ya. Nah, ini ada pasukan bendera yaitu pasukan dari Bani Abdiddar ya. Abu Sufyan mengolok-olok mereka karena dianggap perang Badar itu kekalahan dari pasukan Bani Abdiddar yang tidak teguh dalam memegang bendera ya. Diolok-olok ya, diminta, udah kalau kalian nggak becus megang bendera, siniin aja kasih ke kami panji perang supaya kami yang megang perang gitu kan. Abu Sufyan ngolok-ngolok Bani Abdiddar, dan Bani Abdiddar pun emosi, marah ya. Mereka selama ini kan di kota Mekah ya, teman-teman kan kemarin udah belajar ya bahwa ada di Mekah itu ada dua golongan mulia. Pertama Bani Abdi Manaf yang pengurus makan pelayanan jemaah haji ya, yang sekarang dipegang oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Yang kedua adalah Bani Abdiddar ya, yang diantaranya mengurus pemegangan panji perang, pemegangan kunci Ka'bah, pemegangan darun nadwah ya, tempat musyawarah. Bani Abdiddar merasa ini kemuliaan mereka. Mereka tidak mau dan akhirnya marah besar dan menunjukkan keberanian mereka. Nanti Bani Abdiddar akan tewas ya, seluruh pemegang panji perangnya, dengan total nanti 10 orang pemegang bendera, dan ini merupakan ciri-ciri orang Quraisy ya, ciri-ciri orang Arab. Memang mereka itu kalau perang habis-habisan ya, mereka setia kawan dan mereka teguh dalam perjanjian ya. Ini ciri sifat dari orang-orang Arab pada zaman dulu ya. Mereka keras tapi juga mereka brutal ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, Abu Sufyan datang kepada kaum muslimin ya, dan kemudian menawarkan Ansor bahwa udah Ansor sebelum perang, udah Ansor nggak usah ikut-ikutan, toh ini urusan kami dengan Muhajirin, urusan kami dengan Rasulullah, urusan kami dengan Quraisy yang sedang yang masuk Islam. Udah Ansor pulang aja, kita nggak ada urusan, tinggal tinggal kami yang mengurus Muhajirin, yang memerangi Muhajirin. Ansor tentu marah ya, bahwa mereka bagaimanapun sudah ingin sekali masuk Islam dan melindungi Rasulullah SAW. Jadi suku Aus dan Khazraj, orang-orang Ansor sudah tidak lagi peduli dengan seruan dari Abu Sufyan. Kemudian ini ada mantan pemuka Ansor namanya Abu Amir ya Ar-Rahib ya, digedar sebagai ahli ibadah. Dia awalnya jadi pemimpin agama di kota Madinah ya. Namun setelah Rasulullah datang, Abu Amir tersingkirkan posisinya ya, dianggap lagi tidak sebagai pemuka agama ya. Maka Abu Amir pun marah, pergi ke kota Mekah dan memerangi Rasulullah SAW. Disebut oleh Rasulullah Abu Amir Al-Fasiq ya. Tidak lagi dipanggil Ar-Rahib ya. Jadi teman-teman hati-hati dengan ustadz yang sekedar ustadznya itu untuk mencari jabatan ya, mencari ketenaran dunia ya. Ustadz yang asli dia akan tidak mengejar dunia ya, mengejar akhirat. Walaupun ustadz tersebut dapat upah dari ilmunya ya, karena dia mengajar, dia dakwah, tetapi tetap tidak akan berubah fatwanya walaupun tidak mendapatkan upah ya. Gitu teman-teman. Nah, oke kita lanjut. Nah, sekarang ya orang-orang perempuan musuh terus menyanjung-nyanjung para pasukan dengan syair-syair, dan syairnya pun bagi perempuan ini dijanjikan pelukan lah, hamparan kasur lah bila mereka menang. Namun juga dimaki-maki kalau misalkan kalian takut perang, maka ya nanti akan diberikan
tidak dipedulikan lagi oleh para perempuan di kota Mekah. Jadi intinya kalau perempuan ini ya bagian tim hore ya, bagian tim yang puji-puji, rayu-rayu sekaligus juga yang caci maki kalau misalkan pasukan kalah perang. Nah, ini terus digalakan. Jadi baik laki-laki yang berperang maupun perempuan yang serangan mental ini semua musuh kerahkan dalam peperangan ini. Baik teman-teman, insya Allah nanti besok kita lanjutkan ketika perang Uhudnya berlangsung. Ini kan masih memang sesuai judul ya, sebelum perang Badar, jadi belum masuk perang Badarnya. Tetapi setidaknya kita sudah dapat gambaran bahwa ya sekarang muslimin sudah siap berperang ya di Bukit Uhud, sedangkan musuh ada di bawah sini ya. Musuh bisa saja kabur ke Madinah untuk lanjut mengepung Madinah, cuman kan di belakangnya di ekornya ada muslimin yang siap untuk memerangi mereka. Jadi musuh tidak punya pilihan lain, mau tidak mau harus melawan kaum muslimin. Sedangkan muslimin enak kalau menang bisa terus maju, kalau kalah berlindung di Bukit Uhud dan terbukti nanti kalah muslimin selamat aman di Bukit Uhud. Bayangkan kalau muslimin ada di balik posisinya, maka muslimin terus-terusan dibantai sampai masuk Madinah dan Madinah nanti dikhawatirkan dikuasai oleh musuh Islam, ya. Dan masya Allah ini adalah strategi perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyelamatkan kota Madinah ketika kaum muslimin kalah di perang Uhud ini. Baik teman-teman, mari kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kuisnya teman-teman silahkan dikerjakan, kan sudah saya share di grup ya. Ini apa? Ini ya, kuisnya sudah saya share di grup, silahkan dikerjakan terkait dengan kuis hari ini. Dan tidak perlu takut salah ya, insya Allah jadi pelajaran kalaupun salah langsung bisa dilihat nilainya. Baik teman-teman, terima kasih. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita salawat dulu untuk Nabi kita tercinta. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik teman-teman, mari kita berdoa ya untuk orang tua kita, keluarga kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah 1 jam pertemuan kita tidak terasa. Kalau di tempat saya sebentar lagi azan ya, mau buka puasa. Selamat berbuka puasa untuk semua yang sedang berpuasa. Baik, terima kasih. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada kesempatan sekarang. Wa iyyakum, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya.